Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budi Sugandi, CEO dari Klik. Kita mengadakan webinar ini rutin, membahas tentang isu-isu pendidikan. Ya, karena tentang pendidikan tentu ini sangat luas sekali. Termasuk hari ini kita membahas tentang peranan education technology dalam pembelajaran, atau bisa disingkat EdTech. Nah, kita udah tahu nih, selama corona ini sekolah-sekolah pada work from home, pada study from home, makanya di tema ini kita bilang tuh, mengajar daring, jangan garing. Nah, kemudian peran EdTech bagi guru, siswa, dan orang tua. Sebagai awalan, jadi pertama di kami, di Klik Coaching ini memang fokus untuk ngebantu anak-anak Indonesia untuk bisa kuliah ke luar negeri. Ada program belajar bahasa Inggris, persiapan IELTS, termasuk persiapan beasiswa. Nah, semuanya itu berlangsung secara online. Sejauh ini sangat efektif karena peserta juga tidak ada kendala di teknologi dan internet. Karena memang di Klik Coaching pesertanya kebanyakan dari kota ya. Kami belum punya data bagaimana semuanya yang dari daerah, di daerah-daerah itu 3T misalnya ketika mengikuti ini. Nanti kita ingin ulas itu juga kalau memang bersinggungan dengan hal tersebut. Nah, ini sudah masuk seri ke-7 dan kebetulan saya sudah kehadiran 2 pemateri yang luar biasa, ditambah 1 tamu spesial saya dari Pusdatin Kemendikbud Republik Indonesia. Saya ingin menyapa dulu. Yang pertama, Bapak Hasan Habibi. Assalamualaikum, Pak Hasan. Assalamualaikum, Mas Budi. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kesibukannya Pak Hasan selama COVID-19 ini? Kalau Pusdatin kayaknya jauh lebih sibuk deh, karena hampir semua aktivitas kita kan online ya posisi sekarang. Jadi hampir sebagian besar aktivitas atau traffic penggunaan konten atau website atau semua aplikasi yang ada di lingkungan Kemdikbud itu reach up-nya luar biasa. Oke, jadi ekstra sibuk ini. Semoga selalu sehat ini Pak Hasan ini. Ya, jagain lilin juga Mas supaya bisa nggak ini kan nggak down kan. Kita Siap. Okay. Baik, Pak Hasan. Terima kasih. Jadi Pak Hasan ini adalah Kepala Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi di Kemendikbud. Saya sudah beberapa kali bertemu beliau. Jadi beliau ini adalah teman diskusi saya, guru saya, dan juga orang tua saya. Karena banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Terima kasih sudah hadir, Pak Hasan. Yang kedua, ada Francisca Utami, atau bisa dipanggil Siska. Apa kabar, Siska? Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Jadi Siska ini adalah CEO dari Clevio Coder Camp. Nanti kita tanya apa sih Clevio Coder Camp itu. Dari namanya ini berhubungan dengan kode-kode begitu kan? Ya. Nah, sepintas saya baca di website, itu lumayan singkat padat jelas definisinya. Ditulis sebagai sarana untuk anak belajar tentang coding dalam bentuk edu games. Gitu ya, Mbak Siska ya? Ya, kira-kira. Nah, nanti lebih jauh boleh dijelasin deh. Ya. Dan juga Siska ini pernah bareng dengan saya ke Australia pada waktu itu acara Australian Award ya, Siska ya? 2016. Tahun berapa itu ya? 2016. 2016 ya, sudah lumayan lama itu. Kita terus keep in touch. Nah, nanti Siska juga saya persilahkan untuk menjelaskan terkait startupnya dan apa sih tantangan untuk siswa gitu. Dan yang kedua, ada pembicara kedua kita, ada Mas Victor Yanuar. Apa kabar Mas Victor? Halo, apa kabar Mas Budi? Baik. Ya, baik. Nah, Mas Victor ini adalah CEO dari Excellent Asia, the Indonesian #1 professional trainer and coach marketplace for corporate and individual.
Dan saya rasa nggak sebatas di corporate dan individual saja, karena kemarin mengadakan webinar untuk sekolah-sekolah. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Nah, sebelum kedua pemateri kita menyampaikan materinya, saya ingin tanya dulu, sepintas saja, nanti biar Pak Hasan punya sedikit gambaran ya, terkait dua pembicara kita ini. Pertama ke Siska dulu. Secara singkat, apa sih Klaviyo itu, Siska? Ya, kalau jadi Klaviyo itu kalau istilahnya in the nutshell, intinya kita mengajarkan coding ke anak-anak. Tapi sebetulnya tujuannya sendiri bukan ke tidak terfokus pada pengajaran teknologinya sendiri, tapi itu bagaimana itu menjadi alat untuk mengembangkan 21st century skills kepada anak-anak. Itu keahlian-keahlian yang memang dibutuhkan oleh anak-anak untuk sukses di abad 21 gitu. Jadi ada logika di situ, terus kepekaan sosial, communication skill, collaboration skill, dan lain sebagainya. Gitu sih. Bisa kasih contoh satu program yang dijalankan atau satu fitur begitu yang diberikan kepada siswa atau anak-anak, seperti apa sih programnya? Bisa kasih contoh konkret? Nanti sebenarnya ada sedikit sih lebih penjelasannya di PPT-nya, tapi singkatnya sih ya kita ngasih kelas-kelas programming kepada anak-anak dari usia 6 tahun sampai dewasa, dan di mana di situ metode pembelajarannya kita buat sedemikian rupa supaya mereka ada soft skills yang dikembangkan gitu. Jadi salah satunya kita juga kayak sekarang ini kita lagi ada kelas-kelas liburan di mana mereka anak-anak bisa mengisi liburan di rumah dengan belajar bikin game gitu. Wow, keren ini. Iya, saya sempat mengintip itu website dari Klaviyo, ada program spesial 1 pekan anak itu bisa bikin games atau bisa bikin apps atau bikin website. Wah. Iya. Dalam 1 pekan ya. Oke, nanti kita ulas lebih dalam terkait hal tersebut. Yang kedua, Mas Victor. Mas Victor, bisa kasih gambaran secara singkat apa sih Excellent Asia itu? Kalau orang pertama kali mendengar, apa sih yang bisa mereka pahami terkait startup, Mas? Oke, jadi Excellent Asia itu adalah sebuah ekosistem lah ya kita sebutnya ya, atau platform gitu yang menghubungkan antara trainers dengan trainees gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi kita membantu corporate maupun individuals yang ingin mengembangkan skill mereka dengan menghubungkan mereka dengan pelatihan-pelatihan yang ada di Indonesia. Seperti itu sih sebenarnya intinya. Oke, baik. Terima kasih. Singkat, padat, dan jelas. Dan teman-teman yang hadir di sini, saya rasa sangat beruntung karena mendapatkan informasi yang pertama terkait diskusi kita, walaupun nanti kita akan upload. Hal lainnya adalah teman-teman bisa bertanya secara langsung ke para materi. Baik, sebelum kita jauh melangkah, saya ingin mempersilahkan Pak Hasan Habibi selaku PLT Kepala Pusdatin Kemendikbud untuk memberikan arahan dan juga pengantar ya, dan termasuk mengelaborasi agar kita terhubung apa sih yang bisa dikolaborasikan Pak Hasan dengan teman-teman di startup ini yang juga mendukung kerja pemerintah. Silakan Pak Hasan. Oke, makasih Mas Budi. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di forum sore ini. Syukur alhamdulillah, yang penting kita pertama-tama dikaruniakan kesehatan terlebih dahulu karena kondisi juga masih belum menentu 100% gitu ya. Sampai Mas Menteri berulang kali juga menyampaikan bahwa proses belajar dari rumah ini juga nampaknya masih akan berlanjut menunggu situasi dari COVID per masing-masing daerah yang tentunya kita harapkan kondisinya semakin membaik. Iya. Yang kedua terkait kegiatan ini, aku izin screen share boleh Mas? Sangat boleh, silakan Pak Hasan. Ya, supaya bisa jadi gambaran nanti karena ini tampaknya topiknya sangat menarik terkait dengan belajar daring supaya nggak garing kira-kira gitu ya. Iya. Oke, saya hanya ingin tunjukkan satu ini aja, satu apa namanya, satu. Ya. Nah, dari slide ini mungkin nanti Mas Victor atau Mbak Siska tadi bisa ngasih apa namanya sedikit insight gitu ya. Kita sudah melakukan
riset gitu beberapa waktu yang lalu terkait cara belajar siswa selama dia di rumah dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir gitu ya. Kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir. Nah, dari evaluasi yang kita lakukan itu yang paling masih dominan dilakukan oleh adik-adik kita di rumah itu terkait dengan aktivitas selama mereka belajar di rumah, itu mayoritas masih diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dalam bentuk soal. Jadi kalau kita ini lihat mayoritas adik-adik kita itu belajar dari rumah itu masih dengan cara mengerjakan soal-soal dari guru. Itu di semua jenjang, mau di SD, di SMP, di SMA, di SMK dengan persentase di atas 85% bahkan. SD lah. Yang menarik itu justru di SD yang persentase mengerjakan soal gurunya paling kecil. Karena ternyata didampingi dengan aktivitas nonton TV gitu. Tapi yang SMP, SMA, SMK ini yang seharusnya dari sisi logika berpikir adik-adik kita sudah relatif lebih matang daripada di SD, ternyata aktivitas mengerjakan soal itu jauh lebih tinggi persentasenya. SMP 86, SMA 87, SMK 86 juga. Nah, yang menarik adalah ternyata untuk jenjang SD itu lebih dominan adik-adik kita nonton TV. Untuk jenjang SMA, SMP, dan SMK, mereka sudah menggunakan sumber bahan belajar digital entah dari YouTube, Google gitu ya, ataupun beberapa aplikasi daring kayak Rumah Belajar, Ruang Guru, Zenius, dan kawan-kawannya. Dan mungkin nanti juga sebagian teman-teman di sini karena ada beberapa CIO, startup, mungkin juga bisa cerita. Nah, dari sini kita bisa melihat sebuah fenomena, ternyata online learning yang selama ini mungkin kita pikirkan menjadi strategi jitu untuk melakukan proses belajar mengajar dari rumah, itu tidak inline 100% dengan activity yang dilakukan oleh gurunya. Karena terbukti dari persentase itu guru lebih dominan menggunakan soal. Nah, kalau kita ngomong guru se-Indonesia tentu jumlahnya sangat besar ya, 3,5 juta orang, yang PNS maupun yang swasta, yang tentunya sangat tidak merata dari sisi kompetensi, dari sisi ICT literacy, maupun dari sisi pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Sehingga mungkin belum lagi pada saat mereka nanti mendelivery materi itu secara digital atau melakukan pengelolaan kelas-kelas online yang menggunakan learning management system tertentu. Nah, singkat kata singkat cerita, Mas Budi, ini sebagai sebuah bahan yang mungkin nanti kita bisa refleksi bersama-sama pada diskusi kali ini, bagaimana supaya mendesain, gitu ya, activity online learning, entah itu menggunakan sekian learning management system atau menggunakan sumber bahan belajar tertentu, sehingga persentasenya itu kemudian naik. Ada beberapa juga ya yang nanti jadi obstacle. Saya kasih lihat aja terkait aktivitas yang ada di sini. Hari ini ternyata infrastruktur nggak terlalu jadi isu. Yang jadi problem kita adalah terkait dengan bagaimana orang bisa memahami materi dari konten-konten yang mereka akses itu secara utuh. Karena problemnya saat kita membuat sebuah digital content ternyata tidak mudah gitu ya. Ada banyak sekali faktor yang di sana. Tidak semua orang memiliki studio gitu ya, kayak Mas Victor gitu ya. Tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang bagus, sehingga pada saat akan membuat sebuah digital content yang itu kemudian dilepas ke adik-adik kita, kadang-kadang kita masih banyak sekali gagap untuk kemudian kita mau ngapain sih di sini kira-kira gitu. Terus bagaimana ini akan dibuat sih, bagaimana kemudian ini inline dengan skema pembelajaran yang ada di kelas, dan sekian pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang mungkin nanti bisa kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini. Nah, singkat kata, singkat cerita, statistik itu mungkin sedikit bisa menggambarkan bahwa masih banyak sekali pekerjaan rumah yang nanti akan kita lakukan selama era belajar di rumah ini akan berjalan. Entah itu menggunakan pendekatan online, entah itu menggunakan pendekatan nonton televisi gitu ya, entah kemudian menggunakan pendekatan yang basisnya sosial media atau apapun itu, sehingga kita harapkan budaya adik-adik kita yang selama belajar dari rumah ini menggunakan online ini tentu semakin bertambah dari persentase,
dan obstacle-obstacle yang selama ini kita pahami dan sudah kita teliti yang menjadi penghambat dari proses belajar mengajar di rumah ini bisa kita kikis secara pelan-pelan. Dan saat kita ngomong pendidikan kayak kami di Pusdatin, kita tidak bisa ngomong hanya Jakarta. Pendidikan itu ya kita harus fair ngomong dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan segala macam varian adik-adik kita yang ada di masing-masing daerah tersebut. Makanya saya mengapresiasi serial webinar yang dilakukan oleh Mas Budi dan kawan-kawan ini. Ya, mohon maaf baru sempat izin bergabung sekarang karena kemarin-kemarin timingnya nggak terlalu pas gitu ya. Tapi insya Allah saya menyimak sih beberapa update-nya dari sosmednya Mas Budi di diskusi sebelumnya. Dan ini nanti kalau dikelola secara maksimal dan nanti ada rekomendasi-rekomendasi di kita yang bisa diberikan terkait perbaikan selama belajar dari rumah ini, kami merasa terima kasih sekali. Saya pikir itu sebagai sebuah pengantar awal Mas Budi. Nanti saya izin menyimak Mas Victor dan Mbak Siska dan tentunya teman-teman semua yang ada di sini ya yang akan berdiskusi dan memberikan poin-poin penting supaya proses belajar mengajar online ini nggak garing situasinya. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Hasan atas pengantarnya yang sangat epik. Saya rasa ada 2 catatan di sini yang saya catat ya. Pertama memang bagaimana agar budaya belajar dari rumah ini bisa semakin meningkat. Itu karena kita nggak tahu kapan sekolah akan masuk lagi. Dan yang kedua terkait program ini, terima kasih atas apresiasinya. Jadi memang bicara pendidikan tidak cukup dengan Pulau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke. Termasuk kegiatan ini kami memang sengaja memberikan tema besar, membaca pendidikan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini pembicaranya juga bahasa Jawa semua. Bahkan pernah kita mengundang pembicara dari Papua. Jadi kita ingin mendengarkan langsung dari mereka juga. Kita juga ingin belajar dari mereka juga. Sekali lagi terima kasih. Nah, baik. Nah, sekarang saya ingin mempersilahkan mungkin ke Mbak Siska dulu untuk menyampaikan materinya, karena sudah bikin slide PowerPoint, biar kita full secara holistik memahami apa sih Clevio dan Excellent Asia ini, yang mana merupakan startup dan juga fokus untuk membantu pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang belajar daring. Silahkan, Siska duluan kali ini. Oke, selamat sore semuanya. Makasih Mas Dendi udah undang saya untuk ngobrol sore ini. Saya share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jelas. So hari ini saya mau sharing sedikit dan kayaknya berkenan banget sama yang tadi diceritakan sama Pak Hasan. So langsung aja. Jadi banyak kebetulan Clevio ini sedikit tentang Clevio kita berdiri di tahun 2013. Jadi saya nggak tahu apakah kita masih masuk startup ya. Kayaknya udah ketuaan untuk dibilang startup. udah perusahaan sekarang. Udah 7 tahun. Dan memang kalau dibilang momen kita belajar itu sepanjang masalah ya. Tapi tahun ini 2020 ini benar-benar saya pikir ini berlaku untuk semua. Begitu ada wabah dan bulan Maret kita disuruh online semua, itu benar-benar kayak apa ya, seru banget gitu ya. Jadi secara selama ini Clevio itu lalu kira secara offline gitu ya. Nanti saya ceritakan kenapa offline itu penting buat kita. Tapi ternyata begitu dipaksa untuk menjadi online, kita harus merubah mindset, merubah pola pikir gitu. Ini istilahnya PJJ ya sekarang ya, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Jadi kemarin kebetulan sempat juga saya ada talk show dengan beberapa guru-guru gitu ya, dan ngedengerin cerita-cerita mereka tentang PJJ ini gitu ya. Apa-apa aja yang ini
ini sesuai banget dengan tadi dibilang Pak Hasan, tugas sekolah makin banyak gitu. Ini keluhan orang tua juga gitu di mana-mana gitu, bahwa PR-nya jadi tambah banyak karena apa namanya minimnya interaksi antara guru dengan anak itu membuat jadinya larinya ke PR gitu karena jadinya tugas diberikannya sebagai tugas sekolah, tugas di rumah gitu ya. Nah terus jadi kalau ada pertanyaan kenapa tugas sekolah jadi makin banyak, terus kekhawatiran apakah materi tersampaikan dengan baik gitu ya, meskipun ada waktunya guru yang menggunakan macam-macam, ada yang pakai WhatsApp, ada yang pakai kayak gini pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet dan lain sebagainya gitu ya, di mana guru berinteraksi dengan anak melalui layar dan berusaha menjelaskan materinya gitu ya, dan selalu ada kekhawatiran itu gitu karena yang dialami oleh tenaga pengajar di Klevio pun kita nggak, interaksinya kita dengan anak itu sebetulnya sangat membantu gitu ya, momen di mana anak kita bisa tahu nih anak ngerti apa enggak gitu kan kayak gitu. Nah itu menjadi pertanyaan juga. Nah terus bagaimana orang tua di rumah bisa membantu pada saat interaksi dengan anak, guru dengan murid itu terbatas gitu kan. Nah, orang tua bisa apa gitu kan, secara apa namanya yang tadinya orang tua mungkin di rumah biasanya ya sudah anak sudah ke sekolah, segala macamnya untuk pembelajarannya itu udah beres gitu kan. Nah, kalau ini enggak gitu kan, mau nggak mau orang tua harus terlibat, at least mungkin setup device-nya, laptopnya, memastikan internetnya lancar, terus dan lain sebagainya lah gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang komunikasinya tuh nggak, orang tua guru nggak bisa langsung ke anak, jadi harus lewat orang tua. Nah itu kadang-kadang ada komunikasi yang hilang gitu kan karena mungkin orang tua sibuk dan lain sebagainya, WhatsApp-nya tenggelam gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu tuh masalah banget gitu ya. Dan di sini semua saya rasa ngerasain gitu ya tantangan-tantangan tersebut gitu. Nah ujungnya dan salah satu lagi gimana caranya supaya pembelajaran itu tetap menarik dan interaktif. Dan ini yang kemudian saya melihat banget dari teman-teman pendidik, guru-guru yang kayaknya tuh lapar banget gitu dengan ide-ide gitu ya, gimana caranya bikin materi belajar yang lebih menarik. Nggak, kayaknya saya ini cuma ngasih tugas doang gitu ya, tapi kalau bisa materi itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga nggak cuma sekedar harus dikasih PR untuk dikerjain gitu, tapi mereka juga ada proses yang mereka mau jalani secara mandiri untuk bisa kemudian go gitu. Nah ini sih yang so far beberapa bulan terakhir ini dari pengalamannya di Klevio sendiri dan juga dengan teman-teman di gerakan pendidikan juga kayaknya ini isu-isu ini yang lagi hot sekarang gitu. Dan pada saat semester depan akan mulai 13 ya kalau nggak salah, setelah tahun ajaran baru mulai lagi, ini pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya pengen gimana caranya supaya dijawab gitu. Nah kalau dari solusi yang ditawarkan EdTech sendiri gitu ya, kebetulan Klevio tuh aktif di gerakan semua murid, semua guru, di mana sekitar 700-an komunitas dan organisasi pendidikan se-Indonesia, sekitar 700 ya kalau nggak salah jumlahnya, itu terkoneksi dan berusaha bekerja sama, kerja barengan untuk menciptakan berbagai solusi masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan memang sekarang sudah dibagi-bagi, ada klaster-klasternya dan ada klaster sendiri, klaster untuk EdTech gitu ya. Nah, kalau di klaster EdTech sendiri, masalah-masalah yang tadi ada itu berusaha diberikan solusinya oleh teman-teman yang bergerak di bidang EdTech ini. Salah satunya misalnya ada yang menyediakan platform Learning Management System atau LMS atau School Management System, di mana pembelajaran itu sudah bisa semuanya diakses, ada sistem, ada dashboardnya supaya si guru tinggal naruh tugas dan lain sebagainya, entah di video dan lain sebagainya, dan anak bisa mengakses dan tahu ada urutan-urutannya gitu ya, yang bisa mereka ikuti.
orang tua pun bisa ngelihat, oh anak ini ada mesti nonton video ini, mesti ngerjain tugas ini, gitu misalnya. Itu kelihatan semua. Nah, ada juga yang bergerak di bidang penyediaan konten pembelajaran gitu. Ada yang misalnya menyediakan video-video pembelajaran, dan itu terbagi dalam berbagai kelas dan usia. Topik-topiknya juga macam-macam gitu ya. Mungkin bisa dilihat kayak misalnya kayak seperti di ruang guru gitu misalnya, itu udah rumah belajar dan lain sebagainya, itu konten-konten yang udah mungkin semua udah tahu dan udah memanfaatkan itu. Selain itu juga ada yang bergerak di bidang pelatihan untuk guru, gimana karena misalnya semuanya ini disediakan pun kalau gurunya tidak dibantu untuk atau mendapat informasi, ini ada solusi-solusi ini loh gitu, dan gimana cara makainya itu dikasih tahu juga gitu. Itu ada juga teman-teman yang bergerak di bidang itu. Jadi sebetulnya cukup ramai di komunitasnya ini, berbagai solusi yang ditawarkan gitu, dan banyak banget kerjasama yang bisa dilakukan dengan teman-teman di komunitas ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dan mereka juga banyak yang memberikan resource yang gratis gitu ya. Ada bank kontennya SMSG yang mungkin bisa di Google. Kalau yang pengen tahu isinya apa aja, itu ada semua di situ gitu. Nah, kalau di Cliveview sendiri, kita fokusnya pada sebetulnya pada pembelajaran pengembangan 21st century skills dengan menggunakan coding. Nah, coding ini mungkin sudah banyak yang tahu juga, itu skill untuk untuk belajar bahasa pemrograman komputer, misalnya gitu ya, untuk memberikan perintah pada komputer. Nah, disebut-sebut bahwa coding itu adalah seperti nantinya bahasa Inggris, itu bahasa internasionalnya gitu ya, di mana semua orang diminta untuk setidaknya paham lah gitu ya logika pemrograman komputer supaya bisa berinteraksi dengan teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Nah, kita masuknya lewat game. Kenapa? Karena kalau anak diajak langsung belajar, yuk kita belajar pemrograman komputer, pasti nggak seru. Tapi kalau diajak yuk gitu kan, pasti senang gitu ya. Nah, jadi kita di sini memanfaatkan game itu sebagai media belajar yang interaktif. Nah, yang membuat kalau tadi ngomongin tentang metode belajar yang bagaimana sih gitu ya, kalau misalnya memanfaatkan terutama secara daring ini gitu ya, gimana caranya supaya bisa mendapatkan manfaat yang full, tidak hanya sekedar mengerjakan tugas gitu ya. Nah, kalau di Cliveview memang kita fokusnya sendiri tidak hanya pada belajar coding itu gitu, tapi apa yang bisa didapat dari belajar coding itu, dan metode apa yang bisa dilakukan supaya hasilnya lebih dari sekedar ya anak jadi bisa ngoding gitu ya. Nah, ini goals-goalsnya. Kita ada pengembangan psikososial, anak-anak bisa bikin aplikasi, punya soft skill, critical thinking, character building, dan lain sebagainya. Nah, metodenya ini yang saya pikir penting untuk dijelaskan. Nah, di sini kita pertama yang kita gunakan adalah project-based learning. Jadi kalau tadi banyak guru-guru yang mungkin lebih ke arah ngasih soal untuk dikerjakan di rumah, kalau di Cliveview kita berusaha untuk tidak, karena memang nggak ada soalnya juga sih, tapi soalnya adalah lebih ke arah, ini ada masalah, buatlah sebuah project game yang bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi buat game itu ada prosesnya gitu ya. Diawali dari planning, dari research dulu tentang karena ini kan edu game ya. Jadi kalau misalnya gamenya tentang apa? Tentang misalnya sejarah penemu gitu ya. Oke, berarti penemu-penemu itu siapa aja? Nah, dia harus cari sendiri tuh gitu ya. Harus research dulu, terus nanti planning ke gamenya nanti seperti apa, terus apa dulu yang mesti dikerjakan dan lain sebagainya. Ini metode project based learning yang membuat anak itu tidak statis dalam pemecahan masalahnya itu gitu loh. Tapi ada alurnya, ada prosesnya yang dia harus jalani. Nah, di sini juga kita menggunakan metode coaching, bukan teaching. Kenapa coaching? Karena kayak tadi kan Mas Gandhi juga menggunakan klik coaching. Bukan klik teaching ya. Udah benar berarti itu ya. Kenapa coaching bukan teaching? Karena
di coaching kita mendorong anak untuk menjadi mandiri, menjadi pembelajar yang mandiri. Ibaratnya seperti kayak di lapangan bola atau tim bola gitu kan, sebetulnya tugasnya coach itu kan bukan dia yang harus mencontohkan kan, tapi kan dia encourage untuk masing-masing pemain untuk mengembangkan kemampuannya dia, skillnya dia, yang potensi dirinya dia untuk menjadi pemain yang terbaik. Nah, inilah tugasnya coach gitu ya. Jadi metode yang kami gunakan di sini adalah si coach itu harus bisa mengembangkan rasa percaya diri pada anak dulu untuk dia bisa menjadi pembelajar yang mandiri gitu ya. Jadi meskipun ada sedikit tutorial kita berikan, tapi ujung-ujungnya pada saat mereka memilih topik project yang mereka mau kerjakan, jadi dalam satu kelas bisa macam-macam projectnya gitu ya, levelnya sama tapi projectnya bisa beda-beda. Nah, disitulah mereka akan ketemu masalah-masalah yang tidak sama dengan yang lain gitu ya. Nah, kan nggak mungkin coachnya itu ngasih jawaban satu-satu, tapi pada saat mereka di-encourage, didorong untuk bisa mencari jawaban sendiri, itu kayak main game yang menangnya menang sendiri, bukan karena dimenangin sama orang lain gitu ya. Perbandingan seperti itu. Jadi kemampuan anak untuk memecahkan masalah itu penting artinya buat perkembangan dan pendewasaan anak itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah micro moments. Nah, micro moments ini saya pelajari dari bagaimana menciptakan positive classroom environment untuk anak-anak gitu, di mana karakter itu bisa ditumbuhkan gitu ya. Nah, di dalam kelas kalau secara online kita bisa mengobservasi dengan mudah gitu ya, misalnya nih anak dia lagi sedang menghadapi kesulitan. Nah, langkah-langkah apa yang dia harus lakukan untuk dia bisa memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah bagaimana dia harus optimis dulu bahwa ada solusi gitu kan. Nah, optimism itu pada saat dia dari dialog yang dilakukan dengan coach itu kelihatan gitu bahwa nih anak dia mulai memunculkan rasa percaya dirinya, dia optimis bahwa dia bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, inilah momen-momen semacam itulah yang dicari oleh coach untuk kemudian ditangkap dan dijadikan kayak ibaratnya itu benih dan kita harus siramin segera gitu ya. Di mana anak itu misalnya dia pengen tahu, dia bertanya. Nah, itu curiosity sudah ada gitu ya, rasa ingin tahu sudah ada. Nah, itu yang harus segera disiram. Ayo kita cari tahu jawabannya apa ya, gitu kita cari. Nah, encouragement seperti itu menyiram si curiosity anaknya, rasa ingin tahu anaknya untuk kemudian dia, terus aku cari tahunya di mana? Ayo kita coba Google dulu, gitu misalnya gitu ya. Dan di situ anak itu jadi, ternyata aku kalau punya pertanyaan aku bisa Google, aku bisa cari tahu jawabannya. Nggak harus semuanya dijawab oleh orang sekitarnya dia gitu ya. Jadi itu menciptakan pembelajar yang mandiri. Nah, Siska, sorry saya potong sedikit, 3 menit lagi ya, ada 3 menit. Boleh. Oke, siap. Nah, ujung-ujungnya dari situ adalah pengembangan soft skills gitu. Ada apa aja yang ada di sini? Di dalam Clevio ada empati, berpikir kritis, kreatif, rasa ingin tahu, self-control, leadership, dan kegigihan. Nah, hal-hal yang ini adalah modal mereka sebetulnya untuk sukses di abad 21 nanti gitu ya. Jadi bukan hanya coding skill-nya aja gitu. Jadi kalau misalnya memang dilihat apakah pembelajaran jarak jauh itu harus melulu soal tugas dan lain sebagainya, sebetulnya tidak gitu ya. Tapi pada saat kita bisa memberi value memberi nilai atau metode pada interaksi antara guru dan anak, ini juga bisa dikembangkan. Bahkan kita bisa melibatkan orang tua dalam pengembangan skill-skill semacam ini. Nah, berikutnya, apakah guru juga bisa bikin game? Ngomongin soal pembelajaran tadi ya. Nah, guru bisa banget diajarin untuk bikin game. Jadi bisa membuat materi game atau animasi sesuai dengan kebutuhannya yang interaktif, menarik, dan seru gitu ya. Anak-anak tuh kalau udah lihat gurunya itu mereka seneng banget gitu ya. Dan selain itu juga ada manfaat belajar coding itu sendiri untuk guru gitu ya. Nah, ini kita sudah mengadakan beberapa pelatihan dengan guru-guru secara offline, dan akan kita buat juga kelas-kelas untuk online-nya buat guru-guru sekarang ini gitu ya. Gitu.
Nah, berikutnya ini aja sih, kita masih ada kelas liburan sekarang dan nanti akan ada kelas-kelas online berikutnya secara untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang pengen ada ekskulnya Clevio. Itu enaknya sekarang udah online, jadi kita nggak terbatas di Jabodetabek aja. Terus apa lagi ya? Itu sih kayaknya itu aja, mungkin nanti sisanya pertanyaan aja deh gitu. Oke. Thank you. Menarik sekali ya. Jadi kalau saya kembali ke masa kecil, saya harusnya ikut Clevio ini biar bisa bikin games dan lain-lain. Cuman sekarang udah belum ada zaman dulu itu. Adanya kelereng sama layang-layang zaman dulu. Betul. Jadi gini, saya melihatnya pertama Siska ini kan, saya manggilnya Siska aja karena teman saya waktu ke Australia ikut program startup dan scale up leadership ya. Jadi pertama memang Siska kan background-nya psikologi ya, psikologi. Jadi memang paham tuh bagaimana membuat startup bukan hanya dari sisi material saja, tapi bagaimana anak itu empatinya dapat, berpikir kritis dan lain-lain. Dan memang logika anak itu akan tumbuh, akan lebih baik tidak sekedar belajar berhitung biasa atau dengan cara konvensional, tapi dengan cara membuat games, coding, dan lain-lain. Jadi memang seharusnya ke depan memang ini sudah masuk ke kurikulum SD, bahkan dari SD saya rasa ya, sehingga anak itu bisa membuat sesuatu. Nah, ini ada Pak Hasan di sini. Nanti mungkin bisa jadikan salah satu rekomendasi nih Pak Hasan terkait program nanti ini. Nanti kita ngobrol lah, pasti sesi tanya jawab lah. Siap. Satu hal Siska, siap Pak Hasan. Sebelum saya serahkan ke Victor, ini kan anak sudah bisa bikin ya, baik secara offline dan online dalam waktu 1 minggu begitu ya. Itu kira-kira proses belajarnya minimal usianya berapa? Itu yang pertama ya. Minimal usia ya. Apakah dari kelas 1 SD udah bisa atau harus minimal kelas 5 SD? Yang kedua, itu harus tiap hari belajar full dari pagi sampai sore atau sehari 1 jam cukup untuk menciptakan satu hasil atau satu game segitu. Oke. Kalau dari segi usianya kita ada kelas dari anak kelas 1 SD atau usia 6 tahun. Jadi kalau dia udah mulai belajar calistung itu sudah bisa kita kenalkan ya gitu di programnya, dan memang kita menggunakan software yang sangat ramah guna, jadi simple banget dan secara visual sangat menyenangkan untuk anak-anak gitu. Nah, kalau dari segi pembelajarannya sendiri, sebetulnya kalau kelas online-nya kita itu sekitar 10 jam per minggu, jadi 2 jam sehari ya. Tapi di antara itu kita ada tugas-tugas offline yang mereka mesti kerjakan gitu. Biasanya ada 2 macam tugasnya. Yang pertama tugas desain, karena kalau anak-anak ngedesain itu mereka pengennya perfect gitu ya, dan itu makan waktu banget gitu ya. Jadi kita kasih waktu mereka, oke silakan ini untuk desain, misalnya ngedesain karakter gitu ya, silakan ini dikerjakan di luar jam kelas gitu ya. Jadi mereka ngerjain sendiri. Desainnya mau sebagus apa terserah gitu ya, mau sesimpel apa terserah juga gitu. Nah, selain tugas itu kita juga ada tugas yang ini kita mencoba melibatkan orang tua gitu. Misalnya bagaimana sih menunjukkan kegigihanmu di rumah gitu. Sikap apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kegigihanmu, menunjukkan karakter gigih itu di rumah. Nah, ini silakan dibahas dengan orang tuanya gitu. Nah, dengan begitu orang tuanya juga mikir gitu, ternyata kegigihan itu perlu gitu dikembangkan. Nah, sikapnya seperti apa? Jadi bukan berupa hafalan, gigih adalah ini, tapi dia harus melakukan apa dan harus di-approve sama orang tuanya juga, bahwa itu adalah perilaku menunjukkan sikap gigih. Oke, jadi terjawab ya. Keren. Jadi memang anak SD kelas 1 pun udah bisa ikut program ini. Karena nanti dikelompokkan ya. Yang kelas 1 SD satu kelompok, yang usia sekian satu kelompok, dan seterusnya. Dan juga sehari itu cukup 2 jam sudah mampu, dan nanti orang tua dilibatkan. Sehingga memang ini kalau kata Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, semua terlibat ya. Keren. Oke Siska, sementara itu dulu. Nanti kita lanjut ke tanya jawab termasuk dari peserta.
Yang kedua, Bro Victor. Bro Victor, silahkan saya persilahkan sekitar 15 menit untuk menyampaikan materinya terkait Excellent Asia. Silakan, Bro Victor. Saya coba ya. Suara saya terdengar ya? Sangat jelas. Oke, sebentar saya share screen saya. Oke. Ya, saya mulai saja, Mas Budi. Ya, silakan, Bro Victor. Ya, jadi halo, saya Victor dari Excellence Asia. Jadi mungkin selama 18 tahun ke belakang gitu ya, saya aktif sebenarnya sebagai entrepreneur, sebagai trainer gitu ya, consultant, coach gitu dari karir saya selama itu. Jadi sejak saya lulus, saya kemudian langsung jadi bisnis consulting sampai dengan sekarang gitu ya. Saat ini saya running 3 company. Jadi yang pertama itu adalah Morrigan, which is itu adalah research dan consulting dari sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Kemudian di 2016 kita spin off divisi training dari Morrigan ini menjadi Excellence.Asia, which is itu bergerak di bidang corporate training. Kemudian di tahun 2018 kita launching sebuah program yang namanya Exceloka. Itu adalah sebuah inisiasi dari Excellence Asia untuk membantu teman-teman entrepreneur untuk bisa mengembangkan bisnisnya melalui knowledge dan skill yang kita berikan secara gratis kepada entrepreneur. Jadi kalau di Excellence Asia sendiri, kita selalu mengatakan we are connecting business with knowledge. Gitu. Kita membantu individual ataupun corporate untuk bisa menemukan trainers yang kompeten sesuai dengan keinginan dengan cara yang lebih mudah. Jadi yang kita lakukan pada saat awal kita berdiri tahun 2018 adalah kita berusaha untuk mengumpulkan trainer-trainer Indonesia, which is sekarang mungkin di platform kita ada kurang lebih 5.000-an trainer yang sudah bergabung, yang kemudian kita bantu mereka untuk kita salurkan gitu ya ke corporate yang membutuhkan training. Karena kita merasa bahwa training itu terutama corporate training biayanya masih sangat tinggi, sementara knowledge seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Kemudian jadi kita percaya gitu ya di Excellence Asia bahwa knowledge will bring you the opportunity to make a difference. Jadi kita berusaha untuk bisa sharing knowledge dan skill kepada semua orang. Jadi kalau kita bicara soal live streaming atau online class, kita sudah lakukan dari sejak tahun 2017. Sampai dengan sekarang mungkin ada lebih dari 200 kelas yang kita sudah lakukan. Dari tahun 2017 sampai sekarang. Kita punya hashtag yang kita selalu gunakan dari tahun 2018 itu hashtag cuma butuh komitmen, bahwa sekarang yang dibutuhkan sebenarnya untuk bisa mengembangkan skill adalah sebenarnya komitmen. Ya, ini iklan sedikit ya buat teman-teman yang belum follow Instagram kita. Nah, di follow nih. Atau @excellence_Asia. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, hit notification bell YouTube channel kita, youtube.com/excellenceasia, karena di sana ada banyak sekali live streaming. Setiap minggu kita selalu ada live streaming, kemudian ada learning video yang teman-teman bisa akses secara gratis di YouTube channel kita. Oke, kalau kita bicara soal sekolah gitu ya, karena temanya saat ini adalah lebih cocok ke sekolah gitu. Ya. Jadi dari survei yang dilakukan oleh CNBC, di situ dikatakan bahwa pada saat peak-peaknya coronavirus ini menghit atau pandemi ini melanda dunia, itu lebih dari 1,6 miliar orang siswa berarti ya terpengaruh ketika itu. Mereka terpaksa harus stay di rumah, sekolah yang tadinya mungkin rame gitu, kemudian sekolah menjadi kosong gitu ya. Dan itu dampaknya sangat global gitu ya. Dan inilah yang terjadi new normal sekarang gitu, bahwa belajar dan mengajar itu semuanya dilakukan dari rumah. Jadi mulai dari siswa yang ikut belajar, kemudian ataupun guru yang mengajar, tetapi memang kondisinya tidak semua sama seperti yang tadi dikatakan Pak Hasan di awal gitu ya, atau Bu Siska gitu, bahwa tidak semua orang itu tentu saja memiliki apa ya istilahnya, memiliki kemampuan, kompetensi untuk bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh yang dua di atas ini gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu kalau teman-teman lihat di WhatsApp group ada banyak sekali berita-berita bahwa ada seorang mahasiswi ya kalau nggak salah ini di Kerala India yang terpaksa harus naik ke atas genteng gitu ya untuk bisa belajar Iya. gitu ya. Betul. Jadi tidak sama semua rata di semua hal gitu ya. Ada beberapa guru misalkan yang mungkin akses terhadap teknologinya masih belum terlalu mumpuni gitu ya. Mereka masih pakai menunjukkan buku gitu di depan web camera gitu ya. Saya juga punya
anak saya kebetulan masih SD gitu ya, dan saya merasakan sendiri gitu ya bagaimana saya melihat anak saya belajar secara online tuh seperti apa gitu. Jadi kalau kita bicara soal edutech gitu ya, edutech ini sendiri growing gitu ya, bisa dikatakan di semua negara rata-rata pertumbuhannya di atas 100%, artinya double dari tahun lalu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di Google Play misalkan atau di App Store, di Apple, bahkan mengalahkan TikTok gitu kayaknya downloadnya. Jadi Iya, iya, TikTok yang iya. dulunya nomor 1 sekarang nomor 2 gitu. Nomor 1-nya Google Classroom, bayangin. Jadi begitu besarnya dampaknya terhadap edutech. Tapi memang masih menyisakan banyak sekali challenge gitu ya, banyak sekali tantangan gitu. Itu yang mungkin kita akan mungkin bahas gitu ya di sini satu persatu nantinya. Jadi mungkin ada sisi yang baik dan ada sisi yang mungkin perlu kita tangani atau kita tingkatkan gitu dari sisi edutech ini di online learning. Mungkin baiknya adalah ini kita sering dengar ya kata-kata ini ya, we are not all in the same boat but we are all in the same storm gitu. Jadi berita baiknya adalah semua orang di dunia ini terpengaruh gitu. Jadi artinya for the first hal yang sama antara kita di Indonesia misalkan dari Sabang sampai Merauke dengan mungkin orang-orang yang ada di Australia misalkan atau di Eropa misalkan atau di China. Jadi kita punya satu kesamaan. Jadi kita semua berada di dalam kondisi badai yang sama gitu. Walaupun kita tidak berada dalam perahu yang sama gitu. Jadi kita bisa melihat contoh sebenarnya apa yang dilakukan di luar negeri gitu, apa yang dilakukan di kota lain, kira-kira apakah itu bisa dilakukan juga di tempat kita. Jadi itu merupakan salah satu hal yang baik karena kita bisa melihat gitu ya keluar, kita bisa melihat ke tempat lain bagaimana mereka mengatasi online learning ini. Kemudian berita baik yang kedua adalah dengan adanya pandemi ini gitu ya, ada banyak sekali material, aplikasi gitu ya yang kita bisa pilih baik yang gratis maupun yang berbayar gitu ya. Tadi Bu Siska juga sempat ngomong soal komunitas gitu ya, komunitas. Ada banyak komunitas di luar sana yang juga menyediakan banyak sekali materi-materi yang bisa digunakan sebenarnya buat siswa untuk belajar ataupun buat guru untuk mengajar gitu ya. Dan itu bisa digunakan semuanya bahkan secara gratis. Jadi aplikasi-aplikasi utama seperti Google Meet atau seperti Zoom gitu ya, itu juga memberikan akses gratis misalkan untuk sekolah gitu. Nah, kemudian berita baik yang ketiga adalah sebenarnya pandemi ini dengan adanya online learning dan semua orang harus belajar di rumah, itu sebenarnya secara tidak langsung adalah mempersiapkan gitu generasi berikutnya supaya bisa jadi digital savvy. Jadi beberapa webinar gitu yang kita lakukan, kita selalu membahas bahwa ternyata yang bisa menggerakkan digitalisasi di dunia pendidikan itu bukan internet connection, bukan pemerintah, tapi coronavirus. Jadi adanya coronavirus ini ternyata bisa menggerak digitalisasi di dunia pendidikan. Bayangkan dulu mungkin kita waktu SD gitu ya, boro-boro tahu Zoom gitu ya, video call gitu ya. Sekarang anak TK mereka udah tahu Zoom gitu. Itu tech ini it's not access gitu. Masih banyak mereka mungkin yang berada di tadi ya daerah 3T tadi yang mungkin tidak bisa mendapatkan akses seperti kita di kota besar gitu mendapatkan akses terhadap education technology. Kurang lebih 1 bulan yang lalu kita mengadakan webinar khusus buat guru gitu ya. Bagaimana cara mengajar online dengan lebih menyenangkan dan tidak membosankan seperti itu. Webinar itu sendiri kita mulai dari keprihatinan dari kita sebagai orang tua murid gitu ya melihat bahwa kayaknya ada yang perlu bisa ditingkatkan dari cara mengajar dari guru-guru di saat online. Maka kita lakukan webinar buat guru. Waktu itu pesertanya membludak sampai lebih dari 2.000 orang yang ikut. Video kita di-hit lebih dari 5.000 orang dalam 1 minggu gitu ya. Jadi Wow, banyak sekali ya. dan video itu berdurasi bukan 2 jam loh ya, 3 jam video itu. Jadi saking banyaknya gitu ya guru-guru yang memang benar
haus terhadap pengetahuan gitu ya. Bahkan jumlah pertanyaannya saja mencapai hampir 500 pertanyaan. Jadi durasi webinarnya dari 2 jam jadi 3 jam gitu ya. Kemudian nggak sampai kurang lebih seminggu yang lalu kita juga lakukan webinar pendidikan lagi. Kali ini fokusnya adalah ke apa namanya, ke PAUD dan TK gitu ya. Jadi bagaimana bisa memberikan pendidikan. Itu juga pesertanya di atas angka 500 orang. Jadi dari situ kita melihat bahwa sebenarnya masih banyak sekali guru gitu ya, ya di luar sana yang masih membutuhkan sekali knowledge. Oleh sebab itu kita selalu berusaha untuk senantiasa melakukan sharing-sharing knowledge seperti ini. Misalkan thank you banget buat Mas Budi ini untuk memberikan apa namanya webinar seperti ini supaya knowledge ini bisa Betul. disebarluaskan gitu ya dari Sabang sampai Merauke. Siap, siap. Kemudian challenges berikutnya adalah dari sisi online learning yang kita lihat, yang saya juga lihat gitu dari anak saya adalah most online learning is only a one-way communications. Jadi hanya teachers yang mungkin mengajar di depan, ngomong terus gitu ya. Anaknya kadang-kadang kok bisa sambil makan gitu ya, sambil sekolah kok tapi sambil makan gitu ya. Dia bilang katanya videonya dimatiin gitu ya. Jadi jadi coba hanya ngedengerin gurunya. Padahal tadi seperti Bu Siska katakan bahwa gurunya sendiri butuh waktu untuk mempersiapkan materi dengan sangat baik gitu ya. Ketika mereka mendeliver materinya ternyata tidak ditangkap dengan baik gitu oleh students gitu. Jadi masih ada banyak sekali online learning yang dilakukan hanya one way communications. Kemudian challenges berikutnya adalah sebelum kita ke diskusi adalah lebih ke kurangnya motivasi gitu ya. Jadi online learning itu sangat self motivated gitu ya. Jadi kalau saya katakan bahwa motivasi itu timbul harus dari diri sendiri, susah gitu ya. Kalau misalkan dulu di sekolah ketemu dengan gurunya, gurunya bisa melihat satu persatu nih kira-kira anak-anaknya, dia bisa memotivasi anaknya untuk motivasi itu juga timbul biasanya dari social learning gitu, dengan melihat temennya melakukan apa gitu ya, kemudian dia termotivasi, kalau dia bisa, kenapa kok saya nggak bisa, seperti itu. Nah itu yang masih kurang sebenarnya dimunculkan di online learning yang dilakukan sekarang gitu ya. Jadi sifatnya masih hanya direct gitu ya, apalagi kalau misalkan eh, si guru misalkan hanya membuat sebuah video di YouTube kemudian diakses oleh muridnya gitu ya. Kita nggak tahu apakah muridnya akses atau nggak akses gitu ya. Kemudian muridnya akses hanya ngelihat gurunya saja tanpa ada ekosistem yang bisa membuat mereka bisa belajar dengan satu dengan yang lain. Jadi itu adalah challenges yang menurut saya gitu ya perlu dipikirkan juga di dalam melakukan online learning di saat seperti sekarang ini. Apalagi pemerintah juga kan membuat sebuah aturan gitu, tidak bisa dalam waktu dekat gitu ya kita membuka sekolah kembali, dan saya hampir yakin sebenarnya ketika nanti sekolah juga dibuka gitu ya, mungkin kebanyakan juga mungkin ya orang tua murid juga masih agak khawatir untuk mengirim anaknya, terutama kalau misalkan anaknya di usia dini seperti itu ke sekolah, dan kemungkinan besar juga mungkin nanti arahnya akan bergerak menjadi blended learning gitu, nggak hanya offline saja, tapi ada online-nya juga yang perlu dilakukan. Itu aja sih dari saya. Jadi saya tutup presentasi saya dengan sebuah quote dari Donna J. Abernathy yang mengatakan bahwa online learning is not the next big thing, is the no big thing gitu ya. Itu sesuatu yang memang sudah ada di depan mata yang kita perlu sikapi sekarang. Itu saja Mas Budi. Baik, keren banget Mas Victor, Bro Victor. Thank you presentasinya. Satu hal yang ingin saya sampaikan, memang CEO itu kebanyakan pinter-pinter. Jadi bisa kita lihat dari Bro Victor dan Siska ketika menyampaikan tadi memang luar biasa. Konsepnya itu ya, jadi tidak sekedar kalau orang di luar tuh melihat CEO itu hanya identik dengan material atau uang begitu, ternyata enggak. Ada sebuah solusi yang ingin ditawarkan, yang mana ujungnya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Nah itu. Nah kemudian tadi terkait the good and the challenge, tadi itu luar biasa sekali saya rasa ya. Kebetulan saya udah pernah juga nulis di media Indonesia atau di Detik ya, saya lupa. Memang terkait plus minus
pembelajaran daring. Satu hal memang, nilai positifnya tadi saya sedikit mengulang saja, memang percepatan anak-anak Indonesia menggunakan teknologi itu tidak secara linier, tapi secara eksponensial, luar biasa. Peningkatannya kata Mas Victor tadi bisa 100% lebih. Kalau Indonesia tadi 90% yang mendownload apps education. Mungkin tanpa COVID ini, anak Indonesia yang di-download adalah Facebook, Twitter, dan lain-lain kan. Dan TikTok tadi. Jadi, ya, dan TikTok. Jadi ada blessing in disguise saya rasa ya. Walaupun juga tantangannya lumayan besar, karena memang anak-anak itu butuh waktu untuk interaksi sosial dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya agar selama proses belajar online ini interaksi sosial, agar anak itu juga bisa hidup sebagai manusia yang bisa paham dengan sesama atau teamwork ya, itu juga perlu diasah. Begitu kira-kira diskusi kita sebagai awalan dan presentasi dari dua pemateri yang luar biasa ini. Saya mempersilahkan penanya untuk bertanya. Dan kita punya 3 orang saya rasa ya yang bisa kita ajak untuk diskusi, karena ada Pak Hasan juga di sini, ada Bro Victor, dan ada Siska. Nah, jadi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa langsung menyampaikan ke kami di sini atau melalui chat juga bisa. Silahkan. Nah, sambil menunggu peserta bertanya, saya ingin bertanya ini ke Siska dan Bro Victor dulu kan. Nah, sekali lagi sambil nunggu teman-teman yang bertanya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan yang dihadapi ketika menjalankan Clevio ini, terutama proses transferring ilmunya ya? Kira-kira apa sih the biggest problem you face ketika ketika startup ini, atau bukan startup istilahnya kata Siska, ketika program ini ingin diberikan kepada siswa? Silakan, mungkin ke Siska dulu baru Victor. Oke. Maksudnya tadi kalau apa tantangannya dalam pengajaran, maksudnya itu? Yes, betul. Oke. Sebetulnya kalau dari awal pada saat kita memulai itu lebih banyak ke arah, karena dulu kan kita mulai itu tahun 2013 ya. Jadi pertama coding itu bukan sesuatu yang udah dikenal seperti sekarang. Jadi padahal kebutuhannya sudah ada gitu ya. Dan itu ibaratnya kayak kita mesti ngasih tahu memperkenalkan ke orang tua apa itu coding. Gitu. Nah, kedua, karena kita menggunakan game sebagai motivasi, nah pada saat itu game sudah mempunyai udah ada konotasi negatifnya gitu loh. Dianggapnya game itu merusak dan maksudnya malah ya, semuanya ada istilah kecanduan game itu sangat digunakan gitu ya. Bahkan anak-anak yang belum tentu kecanduan pun udah dianggap kecanduan gitu ya. Jadi udah momoknya tuh udah sangat negatif, dan kita harus melawan itu gitu ya. Ibaratnya karena mau tidak mau game itu sudah menjadi makanan sehari-hari anak-anak gitu ya. Sampai gadget pun dijauhkan dari anak-anak waktu itu ya. Jadi ini yang kita berusaha lawan gitu, karena tidak mungkin anak-anak zaman sekarang itu dijauhkan dari yang namanya teknologi gitu ya. Mereka lahir di dunia teknologi loh gitu. Masa segitunya mau dijauhkan gitu ya. Nah, gimana sekarang gitu ya kalau misalnya anaknya nggak pernah tahu nggak pernah tahu YouTube, nggak pernah, dan tiba-tiba dia harus belajar jarak jauh dan menggunakan gadget, menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut gitu kan. Nah, ini sih kita pikir tantangannya lebih ke arah situ gitu ya. Sementara kalau anak-anak sendiri, mereka tuh sudah sangat-sangat menyerap, sangat-sangat mudah ready untuk menyerap apa yang kita pengen bagikan gitu ya. Apalagi dengan metode yang kita temanya adalah bermain equals fun gitu kan. Dan fun itu udah anak-anak nggak usah terlalu dikasih
dikasih motivasi, nggak usah diajak, nggak usah disuruh gitu ya, mereka udah langsung mau gitu, mereka langsung minta gitu. Dan itu yang saya pikir jadi emang tantangannya lebih banyak ke masyarakat, masyarakat terhadap game, pengetahuan masyarakat tentang teknologi itu sendiri. Oke. Jadi memang itu ya, mindset masyarakat yang mungkin belum terbuka. Betul. Ada satu kata bijak ya, saya lupa dari mana sumbernya. Jadi katakan, didiklah anakmu sesuai dengan keadaan zamannya. Jangan dididik sesuai dengan keadaan zamanmu, gitu kan? Betul, iya. Kalau kita patokannya adalah zaman dulu, tentu game itu dianggap yang negatif terus. Sudah benar tadi. Banyak yang nonton video ini dan juga orang tua bisa, terutama orang tua ya, bisa mengubah mindset-nya bahwa games di sini justru bukan untuk main game, tapi bagaimana membuat games dan membuat logika kita berjalan gitu ya. Oke. Kalau terkait ini Siska, peralatan yang digunakan, anggaplah saya atau siapa gitu ya, ada anak mau ikut program Clevio begitu. Peralatan apa yang dibutuhkan? Apakah harus punya laptop yang Pentium 8? Ada nggak Pentium 8 itu? yang canggih begitu ya? Apa cukup dengan apa? Kira-kira apa peralatan yang dibutuhkan? Siska? Standar aja sih gitu. Kebanyakan software-software yang kita gunakan itu available online. Jadi bahkan nggak usah di-download gitu ya, cukup punya akun dan login gitu. Jadi modalnya internet sama laptop. Kalau lagi kelas online gini ya perlu HP mungkin ya untuk bantu misalnya untuk sekalian ngelihat sekalian sambil video call-nya gitu ya, sebagai entah buat Zoom-nya atau Google Meet-nya gitu ya, seperti itu sih. Jadi emang kita buat semudah mungkin untuk bisa diakses dan digunakan oleh anak-anak di rumah gitu. Oke, thank you. Sangat jelas. Thank you, Siska. Nah, sekarang ke Bro Victor nih. Apa sih, dengan pertanyaan yang sama ya, apa sih kendala yang terbesar dihadapi ketika proses belajar dari Excellent Asia ini? Kendalanya sih lebih ke apa ya mungkin ya, tidak meratanya gitu ya fasilitas yang dimiliki oleh learners gitu ya, oleh orang yang ingin belajar gitu ya. Jadi misalkan masih cukup banyak mereka yang mengakses ketika online kelas kita dilakukan, mereka mengaksesnya lewat cell phone seperti itu ya. Jadi kalau kita lagi munculin slide presentasi, mereka ngeluh katanya slide-nya terlalu kecil, nggak kelihatan gitu ya di handphone seperti itu. Jadi itu yang biasanya dilakukan. Oleh karena itu memang kita akhirnya punya satu teknologi tersendiri gitu yang memungkinkan untuk bisa melakukan kelas-kelas yang besar yang artinya lebih dari 1.000 orang yang hadir dengan tanpa menggunakan Zoom sama sekali. Jadi Zoom itu kan slide-nya kecil sekali gitu ya. Jadi kita bisa membuat sebuah webinar gitu dengan peserta ribuan orang di mana slide-nya bisa terlihat dengan jelas walaupun menggunakan handphone. Kemudian kuota gitu ya. Kuotanya juga bisa friendly gitu ya. Jadi kalau Zoom kan atau Google Meet apalagi ya itu kuotanya menyedot sekali gitu, apalagi kalau ribuan orang ada di dalam ya. Jadi itu sih sebenarnya kita lakukan untuk menyikapi tantangan-tantangan yang tadi bahwa fasilitasnya tidak sama di semua orang. Oke. Thank you Bro Victor atas jawabannya. Cukup jelas ya. Saya masuk ke pertanyaan dari peserta ini. Jadi ada 2 pertanyaan, satu ke Siska dan satu ke Bro Victor. Yang ke Siska, perkenalkan saya Winar gitu ya, di Kampung Cendekia, Bandung. Saya ingin bertanya ke Siska, Kak Siska. Untuk Clevio sendiri, saya baru tahu Kak, terima kasih. Wah, baru tahu nih, berkat webinar Klik Coaching jadi terkenal loh Siska. Nanti gantian ya. Nah, jadi tambahan pengetahuan saya dalam membuat game menggunakan software yang selama ini sudah mainstream atau ada software khusus yang lebih simpel dan mudah dipelajari oleh anak-anak. Jadi niat danya tuh dalam membuat game menggunakan software yang selama ini sudah mainstream atau ada software khusus yang lebih simpel dan mudah dipelajari oleh anak-anak. Adakah sesi free untuk percobaan? Jadi dia punya 2 pertanyaan. Silakan. Oke. Kalau yang mungkin yang dimaksud dengan
software yang selama ini udah mainstream, itu biasanya yang dipakai Scratch ya. Kayaknya itu paling umum. Dan kenapa? Karena dia punya versi online yang nggak perlu di-download. Jadi ya itu tadi, kalau masalah dengan apa namanya, spek laptopnya mesti gimana-gimana, itu jadi tidak ada masalah gitu. Dan itu juga mereka juga punya bikin yang versi offline-nya yang bisa juga di-download dan di-install. Kalau di Klaviyo sendiri kita punya macam-macam sih softwarenya, tergantung level gitu. Jadi kalau Scratch itu biasanya kita gunakan untuk kelas 4 ke atas gitu. Untuk di bawah itu kita menggunakan software yang dari apa namanya, Kodu GameLab dari Microsoft gitu. Itu juga gratis. Jadi ini sih semua gratisan ya gitu. Dan kita suka ada sih kelas-kelas versi free trial-nya gitu. Dan kalau untuk guru, kita pengennya sih bikin kelas gratis aja gitu ya, nggak usah trial. Jadi Luar biasa. mudah-mudahan nanti silakan ini Pak atau Bu Winar, Ibu Winar ya gitu. Bu Winar, kalau misalnya silakan di follow Instagram Klaviyo Camp. Kalau nanti kita pas lagi ada training untuk guru-guru, nanti kita akan kabarin gitu. Oke. Jadi bukan hanya trial ya, bisa dikasih kelas gratis itu untuk guru-gurunya. Jadi biar lebih maksimal mengajarnya. Oke, thank you. Cukup menjawab ya. Nanti silahkan di googling aja Klaviyo, di googling nanti langsung ketemu tuh. Ada websitenya, ada Instagramnya, dan lain-lain. Oke, Mas Budi boleh nanya? Silakan Pak Hasan. Iya, makasih. Aku nyimak tadi presentasinya Mas Victor sama Mbak Siska. Yang pertama ke Mbak Siska dulu. Di Pusdatin itu kan kita punya pembatik ya, pembuatan bahan belajar berbasis TIK. Yang selama ini biasanya kita lakukan basisnya masih multimedia sama video. Rata-rata di 2 titik itu, terutama untuk konten-konten pembelajaran. Memang untuk game edukatif ini kita belum sempat banyak lakukan gitu ya. Tapi saya pikir ini menarik karena saya melihat yang tadi disampaikan sama Mbak Siska itu 1 minggu bisa selesai kira-kira gitu ya. 1 minggu bisa selesai. Ya. Saya nggak tahu 1 minggu itu online atau offline itu? Online Pak. Online ya? Iya. Oke. Ya mungkin ini akan menarik untuk kita kolaborasikan karena saya juga sering ngobrol dengan teman-teman SMSG ya, sama Najila dan kawan-kawan itu kan di beberapa event-event kita. Di sini ada Mas Bowo ya kalau nggak salah ya. Ada itu kayaknya. Siap. Ya di sini ada Mas Bowo. Mungkin nanti setelah ini bisa Mas Bowo di follow up gitu ya. Ya. Coba integrate dengan program kita terkait dengan pembuatan bahan ajar tapi yang sifatnya game edukatif tadi itu. Saya nggak ngerti nanti apakah bisa dalam skema diskusi teknis untuk dalam ini gitu ya. Terima kasih Mbak Siska. Kemudian ke Mas Victor tadi karena ini sifatnya tadi dia sampaikan lebih memotret gitu ya, lebih memotret apa yang terjadi di guru-guru kita dan adik-adik kita gitu. Mungkin nanti jika memungkinkan juga Mas Budi dan Mas Victor gitu ya, kita punya aktivitas juga online yang diikuti kurang lebih sekitar hampir 1.000 guru setiap minggunya. Kita hampir 1.000 guru yang ikut di webinar itu tiap minggu. Mungkin nanti bisa kita kolaborasikan juga terkait biasanya macam-macam sih temanya, masalah internet, masalah orang tua, masalah apa gitu. Nanti kalau ada tema yang agak spesifik yang kami rasa kurang betul, kalau guru sudah ada domainnya di teman-teman dirjen guru ya. Tapi ini mungkin lebih spesifik ke arah PCC-nya atau pembelajaran jarak jauhnya. Nanti kalau memungkinkan ada satu desain yang lebih komprehensif tentang how to do online learning gitu ya, yang lebih spesifik, nanti kita bisa sampaikan ke depan ribuan guru seluruh Indonesia juga setelah ini dalam mungkin aktivitas-aktivitas yang bersamakan dengan status dalam hal ini. Karena kita agak ditanya juga berulang kali sama kawan-kawan wartawan, sama teman-teman
sebetulnya PJJ itu kayak apa sih maunya kan gitu kan. Iya. Online learning yang efektif itu kayak gimana sih dan apa yang nanti akan di set up oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dengan tentu saja memperhatikan sekian obstacle tadi itu sehingga diharapkan lebih efektif. Mungkin itu aja sih 2 komentar saya. Jadi sekaligus Baik. akan untuk kolaborasi selanjutnya. Terima kasih Mas Budi yang Baik. konsultasi. Siap. Terima Terima kasih kasih. Pak Hasan. Ya. Jadi ada Pak Hasan dan Mas Bowo tadi saya lihat juga hadir dari Pusdatin. Kita follow up ya. Dan saya rasa kita bersyukur karena punya kepala di Pusdatin yang open minded, yang ingin juga mengajak anak-anak muda untuk juga berperan ya dalam menyelesaikan masalah pendidikan kita. Oh iya, Dan ini saya rasa peluang satu lagi. Ya, Itu silakan. target segmented yang untuk game edukatif itu ke siswa atau ke guru untuk skema kurikulumnya, Mbak Siska? Maaf, gimana Pak? Itu kurikulumnya itu desainnya untuk guru atau untuk anak-anak sekolah? Kita ada dua-duanya, Pak. Jadi ada yang kita punya pelatihannya untuk anak-anak sekolah yang memang kita targetin anak sekolah. Tapi ada juga yang untuk guru-guru supaya guru-gurunya bisa pertama kalau misalnya guru mata pelajaran umum dia bisa membuat game animasi atau game edukasi untuk anak muridnya. Atau kalau memang dia guru IT yang pengen bisa ngajarin coding ke anak-anak menggunakan Scratch, itu kita juga ada materinya gitu. Mungkin kayaknya aku akan lebih banyak fokus yang pertama ke anak-anak dulu ya, karena kan coding ini akan menjadi sesuatu yang elementary buat semuanya ke depan gitu kan. Di beberapa riset kita juga sama-sama paham itu. Guru mungkin kan terutama di computational logic-nya yang nanti diajarkan secara simple gitu ya ke adik-adik kita, dan saya pikir itu akan sangat efektif. Oke, terima kasih Mbak Siska infonya. Ya, sama-sama. Oke, saya rasa luar biasa ya. Ini seperti circle. Jadi kita dalam waktu yang singkat ini sudah bisa menangkap kolaborasi yang bisa kita lakukan sebenarnya. Karena memang pendidikan itu akan maju ketika memang semua kementerian di bawah termasuk startup-startup ini juga bisa saling berkolaborasi ya. Jadi nanti kita akan follow up nanti setelah acara ini Siska dan Mas Victor kita akan follow up ya. Mudah-mudahan bisa ikut membantu gitu dalam pendidikan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan nih dari Hadi. Waduh, udah banyak pertanyaannya nih. Saya baca yang Hadi dulu. Saya Adit. Oh, namanya Hadi tapi panggilannya Adit nih. Oke deh. Saya Adit di Bengkulu. Saya minta pandangan dari Kak Siska dan Kak Victor mengenai pembelajaran jarak jauh untuk anak SD dan SMP khususnya. Bagaimana pembelajaran jarak jauh yang efektif bagi anak-anak dalam masa pandemi ini untuk membuat anak tetap belajar walaupun masa semesterannya telah habis. Jika diberikan handphone atau laptop malah cenderung kurang belajar. Untuk guru yang mengajarnya pun belum ada kreativitas. Jadi intinya bagaimana sih di luar menggunakan apps ini agar bisa belajar daring bisa efektif. Yang kedua adalah sekalian saya bacakan untuk kedua materi. Bagaimana penggunaan teknologi yang ada dapat digunakan secara kolaboratif dalam kegiatan belajar mengajar agar terjalin komunikasi dua arah. Nah, penting nih dua arah. Karena bahkan seringkali siswa pun tidak ingin mengaktifkan kamera misalnya. Nah, tadi siapa yang cerita itu? Victor atau Siska? Victor kayaknya. Jadi siswanya matikan kamera, makan gitu atau mungkin tinggal main bola kan tuh bahaya tuh. Nah, gimana tuh untuk mengatasi itu? Yang kedua, bagaimana solusi untuk pelajaran secara praktek. Jadi ada pelajaran kan yang susah ya dengan cara online, itu bagaimana solusinya? Silahkan, Victor dulu mungkin ya, kita bolak-balik nanti baru ke Siska. Oke, thank you Adit dan Stefani ini ya tadi ya. Mungkin saya kasih contoh mungkin apa yang saya berikan buat anak saya deh ya. Jadi anak saya ini kelas 6 SD sekarang, naik kelas 6 gitu ya. Kemudian ketika memang terjadi corona gitu, hal pertama yang dia lakukan adalah dia minta boleh handphone di setiap hari gitu ya, karena kita punya aturan di rumah bahwa handphone itu hanya bisa digunakan di weekend saja gitu ya, jadi nggak boleh di setiap hari. Tapi dia kemudian alasan bahwa
online learning butuh handphone gitu ya. Jadi dia jadi dia bilang katanya boleh dong pakai handphone setiap hari ya, apa boleh buat ya, karena memang itu yang terjadi tadi gitu, bahwa handphone-nya ternyata tidak hanya melulu digunakan untuk online learning gitu ya, tapi juga digunakan untuk chatting gitu dengan teman-teman ya, digunakan main game. Itu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita hindari. Terutama ketika sudah selesai semesternya gitu ya, kemudian sekarang sudah masuk liburan, walaupun dari dulu juga kita nggak bisa bedakan antara libur dengan masuk sekolah gitu ya. Yang terjadi adalah dia mulai main game terus gitu. Kalau yang saya lakukan dengan anak saya adalah saya set agreement gitu dengan dia ya, karena mungkin udah kelas 6 SD bisa diajak ngobrol gitu, bahwa handphone hanya boleh dipegang untuk bermain setelah jam 12 siang gitu kita bilang. Jadi di pagi hari itu adalah waktu yang digunakan untuk dia belajar. Kita minta dia untuk mengerjakan qubits ya. Qubits itu biasanya digunakan untuk matematika biasanya, math. Jadi dia harus kerjakan qubit dan kita kasih target, misalkan dalam satu hari harus kerjakan misalkan daily challenge, kemudian yang lain-lain gitu ya. Kemudian setelah jam 12 siang dia perlu tunjukin dulu ke kita gitu, baru kita kasih akses untuk menggunakan handphone. Karena sekarang handphone juga bisa di-set ya, pakai family link. Kalau misalnya teman-teman pakai Android, di-set jam berapa boleh bisa dibuka dan seterusnya, di-set apa yang bisa diakses seperti itu, dan itu gratis menggunakan dari Google. Jadi itu yang kita lakukan sih, itu yang saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah saya meminta dia untuk apa ya istilahnya ya, men-trigger dia untuk keingintahuan tentang banyak hal gitu ya. Misalkan tahu nggak sih bahwa plastik itu bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, misalkan seperti itu ya. Jadi kita bangkitkan keingintahuan dari anak itu, kemudian nanti kita minta mereka untuk cari informasinya gitu. Kemudian nanti di malam hari gitu, kemudian ketika kita punya waktu, kita ajak dia untuk ngobrol, gimana? Udah tahu belum gimana caranya misalkan plastik bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu, misalkan contohnya seperti itu. Jadi memang akhirnya kita harus meluangkan waktu lebih banyak sebenarnya untuk anak-anak gitu ya. Jadi baik dari sisi orang tua maupun dari sisi guru ya, terutama dalam kondisi seperti sekarang. Kayak minggu lalu ketika saya ngobrol dengan salah satu guru di PAUD dan TK gitu ya, dia mengatakan bahwa di sekolahnya dia itu bahkan PAUD dan TK itu ada kelas malam dan kelas weekend gitu ya. Jadi bayangkan guru yang tadinya kerjanya cuma mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang, sekarang harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam termasuk weekend gitu ya. Jadi memang akhirnya beban kerjanya menjadi sangat berat gitu ya istilahnya buat guru. Tetapi memang saya sangat menghargai teman-teman guru gitu ya, bahwa mereka benar-benar berdedikasi dalam segala pekerjaan mereka, berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak didiknya mereka. Jadi itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang kedua boleh ya, saya jawab lagi ya. Teknologi agar dapat digunakan secara kolaboratif untuk komunikasi dua arah. Ada banyak sebenarnya ya teknologi yang kita bisa gunakan, dan memang again gitu ya, karena keterbatasan knowledge gitu buat teman-teman, tidak semua mungkin menggunakan teknologi itu. Oleh karena itu memang salah satu misi kita sekarang Excellence Asia buat edukasi adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru untuk bagaimana bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang tersedia sebenarnya di internet secara gratis, yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dua arah. Saya izin screen share boleh, Mas Budi? Silakan. Jadi saya screen share sedikit. Silakan. Ini ada beberapa sebenarnya yang kita bisa gunakan, teknologi yang kita bisa gunakan. Jadi ini teknologi yang kita bisa gunakan untuk bisa membuat online teaching kita menjadi lebih engaging gitu, yang lebih menarik seperti itu. Jadi biasanya kita bisa gunakan gamification gitu ya. Jadi kita bisa gunakan kuis-kuis yang bisa dikerjakan oleh peserta didik kita, misalkan pada saat kita melakukan online teaching misalkan. Untuk anak-anak kecil biasanya kita bisa gunakan Kahoot atau gunakan Quizzes, itu dua-duanya free bisa digunakan. Bedanya adalah kalau Kahoot lebih ke teacher directed, artinya teacher yang bisa menggerakkan dari satu question ke question yang lain.
Kemudian kalau quizzes itu student directed, jadi artinya student boleh menyelesaikan quiz dalam waktu yang berbeda. Kalau Kahoot itu selalu bersamaan waktunya. Jadi kalau semua lagi kerjain nomor 1, semua ngerjain nomor 1 gitu ya. Tetapi memang punya kelemahan, yaitu temptation for distraction, karena dia menggunakan handphone gitu ya. Nanti setelah dia selesai ngerjain quiz, itu dia WhatsApp-an sama temennya gitu ya. Jadi itu distraction-nya yang mungkin satu hal yang minus. Kalau buat yang lebih besar misalkan gitu ya, kita bisa gunakan Mentimeter atau Slido. Biasanya kalau online class kita yang buat ke entrepreneur, biasanya kita gunakan Slido. Jadi artinya kita memberikan pertanyaan kepada audiens, kemudian audiens nanti ikut menjawab pertanyaan kita gitu, supaya kita bisa cek di beberapa, nggak cuma kita ngomong aja gitu dalam 2 jam, terus kemudian nanti nggak tahu siapa yang nonton gitu ya, nonton benar-benar ditonton atau enggak gitu ya. Kita cek ke audiens dengan cara memberikan kuis. Kita juga bisa gunakan Padlet misalkan, ini juga free untuk bisa digunakan. Ini tools untuk bisa kolaborasi gitu antar siswa atau peserta didik yang juga bisa digunakan, dan biasanya juga kita gunakan di online kelas kita. Di mana contohnya adalah ini bisa brainstorming ke sebuah topik. Jadi misalkan kita bicara tentang planet Jupiter gitu misalkan, semua orang contribute sesuatu terhadap planet Jupiter. Apa yang mereka ketahui misalkan terhadap planet Jupiter. Oh, planet Jupiter punya misalkan sekian bulan, misalkan bulan planet Jupiter yang paling besar namanya apa misalkan. Jadi mereka bisa contribute menjadi satu gambaran besar gitu ya, seperti satu papan. Kemudian bisa gunakan untuk mengumpulkan pekerjaan, gunakan juga untuk exit tiket biasanya kalau ada yang masih belum diketahui gimana caranya, atau hal yang masih belum dia pahami, dia bisa taruh di situ. Atau buat sosial dan fun, kita juga bisa gunakan, bukan TikTok ya. Bukan TikTok ya. Kita bisa gunakan Flipgrid tuh yang barusan launching versi terbarunya 2 hari yang lalu, seingat saya. Di Flipgrid ini bisa digunakan untuk simple question dan short video answers gitu. Sama seperti TikTok ya, short video gitu. Tapi ini lebih ke social learning-nya gitu. Jadi contohnya misalkan kita bisa gunakan ini untuk speaking skill assessment gitu. Kita minta mereka untuk coba praktekkan bahasa Mandarin mereka misalkan caranya. Mereka bisa rekam dengan menggunakan aplikasi gitu ya di Flipgrid. Kemudian mereka bisa post ke webpage Flipgrid yang khusus buat kelas itu aja. Dan mereka bisa lihat nih teman-temannya juga udah posting. Jadi ada social learning-nya di situ. Bisa gunakan juga untuk book review gitu ya, setiap hari misalkan harus ada yang memberikan tanggapan tentang buku yang mereka harus pelajari, atau misalkan reflection terhadap satu lesson, atau juga bisa digunakan untuk programming. Jadi anak saya tuh menggunakan Flipgrid untuk menjawab kelas programming dia di sekolah gitu ya. Jadi gurunya kasih tugas, kemudian tugasnya harus direkam di Flipgrid gitu supaya gurunya tahu gitu bahwa dia kerjain sendiri, nggak dibantu sama bapaknya gitu ya istilahnya. Intinya itu sih, ada banyak hal tools sebenarnya yang bisa digunakan untuk bisa buat komunikasinya menjadi 2 arah. Bukan cuma 2 arah sebenarnya, tapi juga ke social learning-nya juga bisa. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, thank you. Makasih jawabannya, Mas Victor. Lanjut, Siska, silakan menjawab dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Masih di mute, Siska. Tolong di unmute dulu. Ya. Ya. Saya nambahin sedikit aja, soalnya tadi jawabannya Mas Victor udah keren banget. saya juga ikut nyatet. Kalau yang soal itu tadi, soal gadget, handphone dan laptop, memang ini masalahnya bukan cuma pas lagi online learning aja gitu ya, tapi emang saya setuju banget sama yang dibilang Mas Victor tadi, bahwa komunikasi antara orang tua dan anak itu ya, itu yang dari emang harus dijalin, di mana anak mendapat pemahaman bahwa gadget ini fungsinya utamanya adalah untuk apa gitu ya, dan ada agreement, dan memang mau tidak mau orang tua harus menanamkan disiplin itu gitu untuk bisa supaya anaknya juga paham gitu, ini bukan cuma buat main, tapi ada nilai produktif dari yang harus menjadi fungsi utama dari gadget yang digunakan gitu. Dan sebetulnya
kalau kita lihat banyak banget sih kalau sekarang ini ya untuk mengisi liburan, maksudnya di luar pelajaran sekolah gitu ya, ada lumayan banyak program-program baik yang kayak misalnya Cliveo tadi atau bahkan yang offline pun banyak gitu ya, kelas-kelas di mana anak-anak diajarin bereksperimen dengan kayak untuk pelajaran sains gitu ya, eksperimen yang fun. Salah satunya kalau nggak salah dari apa namanya mungkin bisa di search gitu ya, rumah mainstream itu banyak ngajari banyak kelas-kelas online di mana anak-anak bisa bereksperimen belajar kimia, fisika gitu ya, secara sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar rumah gitu. Dan saya pikir itu menarik banget buat anak-anak. Ada juga yang prakarya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sekolah, tapi juga di luar sana banyak banget yang kayak tadi saya bilang, teman-teman yang emang hobinya sharing ilmu di dunia pendidikan itu untuk anak-anak dengan cara yang benar-benar fun dan asik gitu ya, dan itu bisa dicari. Nah, terus yang untuk pertanyaan berikutnya, gimana supaya bisa dua arah ya, komunikasi dua arah. Nah, kalau di Cliveo, yang kita lakukan adalah coach dari awal memang sudah menerapkan yang namanya class leadership gitu ya. Jadi di awal peraturan kelas itu sudah jelas dan dikomunikasikan kepada anak-anak. Gitu ya. Jadi dan selalu ada kayak si coach itu ngecek gitu loh ke anak-anak gitu ya, apa yang mereka harus sudah sampai di mana proyeknya, apa yang sudah dilakukan, ini kalau ini paham tidak, kalau gitu itu benar-benar dicek satu-satu gitu ya. Memang kalau misalnya bedanya kalau di kelas dewasa dan kelas anak-anak, kalau di kelas dewasa mungkin motivasi belajar online-nya itu sudah lebih tinggi gitu ya. Jadi dia tahu kenapa dia ada di situ dan tidak ada yang memaksakan gitu ya. Tapi kalau anak-anak kan kadang-kadang ya itu misalnya mungkin mereka mau tapi distraction dan lain sebagainya. Jadi guru atau coach itu perlu sering ngecek gitu ke anak-anaknya, dan dengan begitu juga kelas kalau saya pikir yang terbaik adalah kelas jangan terlalu banyak gitu ya. Kalau di Cliveo kita maksimum 10 anak untuk usia SD gitu ya. Begitu sudah SMP SMA 15 orang ke atas bisa gitu. Nah, tapi di situ kembali lagi memang kita guru harus sering menggunakan ngecek gitu ya ke anak-anak. Jadi jangan kayak melakukan presentasi terus udah semuanya diem, ya udah gitu kan, berasumsi bahwa semua pay attention gitu, padahal belum tentu gitu, yang dewasa aja enggak gitu kan, apalagi anak-anak gitu kan. Jadi engagement dengan anak-anak itu perlu sekali gitu kan. Dalam proses pengerjaannya pun anak-anak itu tadi harus ada yang mereka kerjakan gitu. Jadi mereka tidak cuma duduk dia memperhatikan, tapi ada yang mereka kerjakan. Dan memang di sini guru perlu melakukan riset kembali lagi gitu. Apa nih yang bisa saya berikan ke anak-anak? Dan kayak tadi lalu engage dengan kita gitu. Seperti itu sih. Saya pikir kayaknya bisa dilakukan. Oke Siska dan Victor, thank you jawabannya. Jadi memang peran orang tua juga jangan dinihilkan ya. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantoro ada namanya istilah trisentra. Trisentra itu ada 3 alam yang sangat menentukan bagi pendidikan kita. Pertama adalah alam sekolah, yang mana tentu saja guru dan lain-lain, manajemen kepala sekolah dan lain-lain. Yang kedua adalah alam keluarga. Nah ini yang disampaikan tadi Bro Victor, bahwa orang tua itu harus memanage terkait apps, terkait jam timersnya dan seterusnya, harus dikontrol, bahkan dirangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan imajinasi dia. Dan yang ketiga yang jangan sampai lepas juga adalah alam masyarakat. Jadi alam masyarakat ini selama masa COVID ini tentu bisa diakalin ya, dengan kita menonton acara di TV yang bisa menghidupkan
rasa empati kita, dan seterusnya. Jadi saya rasa sangat keren sekali dan sangat tepat saya mengundang dua pembicara ini. Jadi kita berbicara terkait teknologi selama masa COVID ini, tapi juga dari dua pemaparan ini, dua materi ini kita paham bahwa peran di luar itu juga sangat penting untuk saling mendukung. Ini masih ada pertanyaan, cuman harus saya hentikan karena kita udah 1,5 jam, udah jam 5:30, sebentar lagi azan maghrib. Dan saya ingin mempersilahkan Pak Hasan untuk bisa memberikan closing statement gitu ya, untuk sebagai penutup agar kita semakin istilahnya begitu, semakin mendapatkan ilmu dari acara ini. Silakan Pak Hasan. Baik, makasih Mas Budi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mas Victor dan Mbak Siska yang sudah berbagi pada sesi sore hari ini. Sebagai sebuah closing statement, saya ingat statementnya Arundhati Roy dalam yang ditampilkan atau sering dikutip di beberapa jurnal bahwa pandemi ini opening new gate. Jadi gerbang baru terbuka yang itu merubah semua pola, khusus lagi kalau di yang kita diskusi ini dan teman-teman semua juga paham terkait dengan dunia pendidikan. Dan saya ingat pepatah lama yang itu menjadi kearifan lokal bangsa Indonesia bahwa kalau Anda ingin berjalan cepat, silakan Anda jalan sendirian. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, ayo kita jalan bareng-barengan. Jadi saya pikir yang dilakukan Mas Budi dan kawan-kawan ini sebagai sebuah bentuk kolaborasi untuk kita kerja barengan, jalan barengan, terus kemudian bagaimana kita menyikapi situasi opening new gate tadi itu disampaikan Arundhati Roy, sehingga bangsa kita Indonesia di tengah segala keterbatasan, terutama di era pandemi ini. Saya pikir pasca ini mungkin kita bisa alokasikan waktu Mas Budi untuk diskusi yang lebih teknikal kira-kira gitu dengan kawan-kawan yang tadi kita akan coba berkolaborasi tadi itu untuk menghadirkan kembali atau menyegarkan proses belajar dari rumah yang selama ini juga sudah kita lakukan secara kolaboratif dengan semua teman-teman, hingga lebih bisa memberikan manfaat dan dampak yang besar buat peserta didik dan guru-guru kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dan insya Allah acara ini banyak memberikan manfaat. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali atas waktunya yang diberikan Pak Hasan di tengah kesibukannya, Bro Victor dan Mbak Siska, serta para peserta yang hadir di sini. Ada banyak, diantaranya ada Hajar, ini Hajar aktif terus, ada Mas Bowo, ini di Pusdatin juga, banyak membantu kami, dan masih banyak yang disebut satu-satu. Kita udah ada grup WhatsApp di situ, mayoritas tergabung di grup WhatsApp tersebut. Jadi nanti ketika ada update informasi atau webinar selanjutnya, akan kami share beritanya dan link-link untuk bisa join ke Zoom. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang isu-isu yang menarik tentunya. Jadi tetap bergabung di Zoom Klik Coaching. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Hasan, Mas Victor, terima dan kasih, Mas Budi, Pak Hasan, dan bermanfaat bagi kita semua. Ya, akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya.